Hari itu adalah Selasa biasa di sebuah kantor kecil di Yogyakarta. Andi, seorang pria berusia pertengahan 30-an dengan jas biru navy yang sedikit kusut dan kemeja putih yang mulai menguning di bagian kerah, sedang tenggelam dalam tumpukan laporan dan email. Sepatu kulit coklatnya sudah agak usang, tanda dia lebih sering duduk daripada berjalan-jalan. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. Andi mengangkat gagang telepon dan melihat nama yang tertera di layar, Sri, ibu mertua. Sri jarang menelepon, jadi Andi langsung tahu ini bukan panggilan biasa. Halo, Bu Sri? Ada apa, Bu? Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Andi dengan suara setengah serius sambil menekan telepon di telinganya. Dari ujung sana, terdengar suara Sri yang agak cemas. Andi, sayang, maaf mengganggu. Aku butuh bantuanmu. Minggu depan aku pindah rumah, tapi teman yang janji bantu aku tiba-tiba harus pergi ke luar kota. Bisa nggak kamu bantu angkut-angkut barang dan perabotan? Andi menghela napas dalam hati. Pindahan rumah memang repot, tapi dia tak mungkin menolak ibu mertuanya yang selalu baik padanya. Tentu saja, Bu Sri. Tidak masalah. Kapan aku harus datang? Sabtu pagi, ya. Terima kasih banyak, Andi. Kamu penyelamat hidupku, jawab Sri dengan tawa ringan yang membuat Andi senyum sendiri. Mungkin ini bukan ide buruk, pikir Andi. Kerja fisik sedikit malah bisa buat aku lebih sehat. Lagi pula, ibu mertua sering bilang aku ini tikus kantor. Sabtu pagi, Andi tiba di rumah Sri yang terletak di daerah Kaliurang. Rumah kecil itu sederhana tapi hangat, seperti Sri sendiri. Perempuan kecil berpostur mungil dengan rambut ikal pendek berwarna hitam legam dan senyum yang selalu cerah. Dia mengenakan blus merah muda yang pas badan dengan celana jeans pendek yang memperlihatkan kaki jenjangnya. Sepatu flat berwarna krem melengkapi penampilannya yang kasual tapi tetap menarik. Andi, sayang, senangnya kamu datang, seru Sri sambil memeluk Andi begitu dia melangkah masuk. Ada aroma wangi bunga melati yang menyegarkan di udara, membuat suasana jadi hangat dan nyaman. Selamat pagi, Bu Sri. Siap untuk aksi pindahan besar-besaran? Canda Andi sambil melirik tumpukan kardus dan furnitur yang harus dipindahkan. Jangan diingat-ingat ya, aku sudah capek banget sama ribut-ribut ini. Tapi, dengan bantuanmu yang kuat itu, aku yakin kita bisa, jawab Sri sambil menepuk bahu Andi dengan gaya bercanda. Dia mengedipkan mata, dan Andi tak bisa menahan senyum geli. Mereka langsung bekerja, mengangkat kardus, membongkar lemari, memasang kembali meja, dan membungkus barang-barang dengan hati-hati. Sri sesekali melemparkan komentar lucu yang membuat suasana jadi ringan, seperti, kalau aku ini kardus, kamu harusnya jadi derek tua, ya? Andi tertawa, merasa suasana pindahan jadi menyenangkan. Menjelang tengah hari, mereka berhenti untuk makan. Sri memesan 2 porsi nasi kotak dari warung dekat rumah. Mereka duduk di lantai ruang tamu, saling berbagi makanan sambil tertawa soal masa lalu. Dulu waktu kuliah aku sering makan nasi kotak sambil nonton film, sekarang kayaknya nostalgia banget, ya? Kata Sri sambil menjilati bumbu sambal yang menempel di jari-jarinya. Andi tersenyum, kalau gitu, kita ini kayak mahasiswa abadi, ya. Nggak pernah lulus dari urusan pindahan dan nasi kotak. Setelah makan, mereka kembali bekerja dengan semangat baru. Malam mulai menjelang, dan hampir semua barang sudah beres. Hanya tersisa beberapa kardus berisi pakaian dan sprei yang harus dibawa ke kamar tidur. Saat Andi membawa salah satu kardus itu, Sri yang berjalan di depan tiba-tiba tersandung di ambang pintu dan hampir jatuh. Insting Andi langsung bereaksi,
dia merangkul Sri agar tidak terjatuh. Namun, karena posisi yang kurang stabil, mereka berdua terjatuh ke lantai, tubuh mereka berpelukan. Sri menatap Andi dengan mata terbuka lebar dan napas yang sedikit terengah. "Andi," bisiknya, napas hangatnya terasa di wajah Andi. Dalam sekejap, suasana berubah. Segala beban pikiran hilang, tergantikan oleh gelora yang tiba-tiba menyala. Andi tanpa sadar memeluk Sri lebih erat dan mencium bibirnya. Sri sempat kaku, lalu membalas ciuman itu dengan gairah yang tak terduga. Tangan mereka menjelajah tubuh masing-masing, perlahan melepas pakaian yang menghalangi. Kardus-kardus pindahan terlupakan, hanya ada panas dan sentuhan yang membakar. Dengan susah payah, mereka sampai di kamar, dan malam itu mereka menyerahkan diri pada gairah yang liar dan penuh nafsu. Setiap sentuhan dan sentimen mereka lepaskan tanpa beban dan rasa bersalah. Tubuh mereka menari dalam kehangatan yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang sedang jatuh cinta secara terlarang. Setelah klimaks bersama, mereka berbaring saling berpelukan, napas terengah-engah mencoba menenangkan diri. Andi menatap langit-langit kamar dan bergumam, "Astaga, apa yang baru saja kita lakukan?" Sri tersenyum lembut. "Sesuatu yang luar biasa, Andi." Matanya berbinar penuh kepuasan dan sedikit kejutan. Tidak ada rasa malu atau bersalah, hanya kebahagiaan yang tulus. Andi merasa lega. Mungkin, ini bukan kesalahan besar seperti yang dia bayangkan. Kalau sudah terjadi sekali, ya sudahlah. Yang penting mereka berdua menikmati dan setuju. Dan melihat kilau di mata Sri, dia tahu wanita itu sepenuhnya sependapat. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam di tempat tidur, saling menyentuh dan berbicara ringan. Aneh rasanya membicarakan gosip dan cuaca sambil telanjang bersama ibu mertua, tapi anehnya terasa sangat alami dan benar. Namun, akhirnya harus bangun dan berpakaian. Pindahan belum selesai dan mereka harus memutuskan bagaimana menjalani hubungan ini ke depan. Sri mulai bicara dengan serius sambil merapikan kemeja Andi. "Andi, jangan mulai dengan omongan berat tentang apa yang terjadi." Andi tersenyum dan menjawab, "Aku suka cara kamu tidak membuat masalah dari semuanya ini." Sri mengangguk. "Setuju." "Jadi bagaimana? Kita pura-pura tidak terjadi apa-apa, dan diam-diam kita lanjutkan rahasia kecil ini?" Andi setuju. "Kenapa tidak? Kalau begitu, kita tetap jaga rahasia dan nikmati petualangan ini." Sri tersenyum nakal. "Nah, sekarang ayo selesaikan pindahan ini. Aku nggak mau mulai hidup baru dikelilingi kardus." Mereka kembali bekerja dengan semangat, tapi kali ini dengan tawa, bisikan, dan kode rahasia yang hanya mereka mengerti. Seolah mereka bukan ibu mertua dan menantu, tapi sepasang remaja yang baru saja membuat perjanjian rahasia. 6 bulan telah berlalu sejak hari pindahan itu. Andi dan Sri sering bertemu, kadang di rumah Sri, kadang di penginapan murah di pinggiran kota. Setiap kali pertemuan mereka penuh gairah dan kehangatan seperti pertama kali, tanpa pertanyaan atau ikatan. Hidup mereka berjalan normal. Andi masih mencintai istrinya dan setia, hampir setia. Sri tetap menjadi ibu dan nenek yang perhatian, tanpa curiga apapun dari keluarga. Hanya ketika mereka bertemu di acara keluarga, ada senyum dan tatapan penuh arti yang saling mereka tukar, seolah punya bahasa rahasia hanya mereka yang tahu. Andi merasa lega. Tidak ada yang terluka, hanya mereka yang saling memberi apa yang kurang dalam hidup, gairah, adrenalin, dan rasa diinginkan. Dan mereka melakukannya dengan penuh perhatian sehingga tidak ada yang curiga. Tentu, Andi tahu ini tidak akan bertahan selamanya. Suatu saat,
Mungkin salah satu dari mereka akan bosan, tapi selama mereka menikmatinya, dia tidak peduli. Setiap kali mengingat petualangan saat pindahan, Andi tersenyum sendiri. Di antara tumpukan kardus dan barang-barang usang, dia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, hasrat hidup yang nyata, tanpa beban dan aturan. Dan dunia bola menunggu, dia tak akan melepaskannya begitu saja. Tapi, apakah rahasia ini akan tetap tersembunyi? Atau ada mata-mata yang diam-diam mengintai? Kisah mereka baru saja dimulai. Malam itu, setelah semua kardus terangkut dan rumah Sri tampak rapi, Andi duduk di sofa ruang tamu dengan wajah yang masih berdebar. Lampu temara memantulkan bayangan hangat di dinding, menciptakan suasana yang seolah menari bersama detak jantungnya. Sri berdiri di dekat jendela, mengenakan daster batik halus berwarna coklat muda yang membelai lekuk tubuhnya yang kecil tapi berisi, rambut ikalnya yang masih agak basah terurai lembut di bahu. Sepatu selop merah muda yang dipakainya terlihat agak lusuh, tapi justru menambah pesona sederhana yang sulit ditolak. Andi, suara Sri memecah keheningan, kamu pikir kita bisa terus seperti ini? Aku maksud, tanpa ada yang tahu? Andi mengangguk, mencoba tersenyum tapi terlihat jelas kegelisahan di matanya. Aku juga penasaran. Tapi yang penting, kita jaga rahasia ini. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa aku jadi bahan lelucon di kantor, kamu juga bisa jadi bahan gosip tetangga. Sri tertawa kecil. Iya ya? Ibu mertua dan menantu, duet maut pindahan rumah. Bisa jadi judul sinetron tuh. Andi ikut tertawa, tapi kemudian matanya berbinar serius. Tapi aku mulai merasa ini lebih dari sekadar petualangan, Sri. Aku takut kalau ini malah bikin masalah. Sri mendekat, tangannya menyentuh lengan Andi dengan lembut. Kadang, masalah itu memang bagian dari petualangan. Tapi kita harus pintar-pintar menjaga agar semuanya tetap terkendali. Tiba-tiba, pintu depan terbuka perlahan. Sebuah bayangan muncul di ambang, membuat suasana yang hangat itu mendadak membeku. Andi menegang, Sri pun menoleh dengan mata melebar. Di sana berdiri seorang pria paruh baya dengan jaket kulit hitam dan wajah yang tampak tidak asing, tapi sulit ditebak niatnya. Permisi, saya sedang mencari Sri. Suara pria itu dingin dan penuh rahasia. Ada urusan penting yang harus dibicarakan. Andi merasa jantungnya berdetak lebih kencang, sementara Sri membeku, seolah mengetahui bahwa rahasia mereka mungkin akan segera terancam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa pria misterius itu? Apakah rahasia mereka akan terbongkar? Petualangan Andi dan Sri baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Pintu depan rumah Sri tertutup dengan pelan, meninggalkan sisa aroma dupa yang masih bertahan di udara hangat malam itu. Andi duduk terpaku di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Sri berdiri di sampingnya, wajahnya yang biasanya cerah kini tertutup awan kekhawatiran. Daster batik coklatnya tampak kontras dengan rona merah di pipinya yang menandakan gugup dan malu, sementara rambut ikalnya dengan lembut menyapu bahunya. Sepatu selop merah mudanya teronggok tak beraturan di sudut ruangan. Apa kamu yakin kita harus memberitahunya? Tanya Andi, suaranya serak namun penuh ketegangan. Sri menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan yang jauh. Aku tidak tahu, Andi. Tapi aku rasa dia punya alasan kuat untuk datang malam-malam begini. Andi menatap tangan Sri yang sedang meremas ujung dasternya pelan-pelan. Aku cuma takut kalau ini semua jadi bumerang buat kita. Kamu tahu kan, orang-orang di kampung ini suka sekali bergosip. Sekali rahasia bocor, bisa-bisa aku jadi bahan tertawaan di kantor,
kamu juga mungkin kena omongan tetangga. Sri tersenyum getir. Iya, aku tahu. Tapi sudah terlanjur, kan? Kita tidak bisa terus lari dari kenyataan. Andi bangkit dan berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih sambil mencoba menenangkan diri. Ketika kembali, dia duduk lagi dan berkata, kalau memang harus ketemu, kita harus siap. Aku nggak mau ada yang rusak, apalagi hubungan kita. Sri mengangguk setuju. Aku juga begitu. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu sebelum dia datang. Andi menatap tajam, penasaran sekaligus cemas. Apa itu? Sri menunduk dan dengan suara pelan berkata, dia tahu lebih banyak tentang kita daripada yang kita kira. Andi terdiam sejenak, lalu tawa kecil keluar dari bibirnya, meski nada itu getir. Wah, kayak sinetron saja ya, Sri. Tapi serius, kita harus hati-hati. Tepat saat itu, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Sri berdiri perlahan dan membuka pintu. Di sana, berdiri sosok pria itu lagi, mengenakan jaket kulit hitam dan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Namun kali ini, di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat yang tampak usang. Bolehkah saya masuk? Ada yang perlu kita bicarakan secara pribadi, ucap pria itu dengan suara rendah. Andi dan Sri saling bertukar pandang, keduanya tahu bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti yang mereka harapkan. Apa isi amplop itu? Apa rahasia yang pria misterius itu bawa? Dan bagaimana nasib Andi dan Sri setelah pertemuan penuh ketegangan ini? Malam yang penuh gairah dan rahasia kini berubah menjadi permainan berbahaya yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lampu ruang tamu memancarkan cahaya hangat yang berpendar lembut, memperlihatkan wajah-wajah tegang Andi dan Sri saat pria misterius itu melangkah masuk dengan langkah mantap. Jaket kulit hitamnya berkerut di bahu, dan mata tajamnya menelusuri ruangan sebelum akhirnya berhenti pada amplop coklat yang masih tergenggam di tangannya. Sri, dengan daster batik coklat yang membalut tubuh mungilnya, berdiri tegak meski napasnya sedikit rengah, sementara Andi mencoba menenangkan diri, jari-jarinya bergetar halus di atas meja kayu. Silakan duduk, kata Sri dengan suara yang bergetar sedikit, mencoba menguasai suasana. Pria itu meletakkan amplop di atas meja, lalu duduk dengan tenang di kursi yang berlawanan dengan Andi. Nama saya Budi. Saya datang bukan untuk membuat masalah, tapi untuk mengingatkan tentang sesuatu yang mungkin sudah kalian pikirkan tapi belum kalian hadapi. Andi menatap tajam, merasa perutnya berdenyut cepat. Apa maksud Bapak? Apa yang Bapak tahu tentang kami? Budi tersenyum tipis. Saya tahu tentang hubungan rahasia kalian. Tentang pertemuan yang tidak seharusnya terjadi antara menantu dan ibu mertua. Sri menunduk, wajahnya merah padam, sementara Andi merasa darahnya seperti membeku. Tapi kenapa Bapak tahu? Siapa Bapak sebenarnya? Budi menghela napas panjang. Saya bukan orang jahat. Saya hanya seseorang yang pernah mengalami hal serupa, dan saya ingin memberikan pilihan untuk kalian. Di dalam amplop ini ada foto-foto dan bukti lain yang bisa saya gunakan untuk membuka rahasia kalian ke publik. Andi nyaris terbatuk. Jadi, Bapak ingin memeras kami? Budi menggeleng, bukan pemerasan. Saya menawarkan kesepakatan. Saya bisa menjaga rahasia ini, tapi kalian harus mau bertemu dan membicarakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian. Sri menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Andi, apa yang harus kita lakukan? Andi menelan ludah. Aku tidak tahu, Bu Sri. Tapi kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Budi berdiri, pikirkan baik-baik, saya akan menunggu jawaban kalian. Ingat,
Rahasia sebesar ini tidak akan tetap tersembunyi selamanya. Setelah itu, Budi melangkah keluar, meninggalkan suasana penuh ketegangan dan pertanyaannya menggantung di udara malam Yogyakarta. Apa yang tersembunyi di balik amplop itu? Apakah Andi dan Sri akan menyerah pada tekanan Budi? Atau mereka akan menemukan cara untuk mempertahankan rahasia dan kebahagiaan mereka? Kisah ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan penuh misteri. Mata Andi menatap amplop coklat yang kini tergeletak di atas meja kayu usang itu. Tangannya yang semula gemetar kini perlahan membuka segel amplop dengan rasa penasaran yang bercampur ketegangan. Di dalamnya, tersembunyi beberapa foto dan sebuah surat dengan tulisan tangan rapi yang mengundang rasa takut sekaligus harapan. Sri berdiri di samping Andi, mengenakan daster batik dengan motif parang yang membalut tubuh kecilnya, rambut ikalnya tergerai lembut, dan matanya yang gelap memancarkan kegelisahan. Sepatu selop merah mudanya terselip rapi di sudut ruangan, seolah menunggu saat dia harus melangkah ke dunia yang penuh rahasia ini. Andi mengeluarkan foto pertama. Sebuah gambar hitam putih yang memperlihatkan dirinya dan Sri dengan ekspresi akrab, tertangkap kamera saat mereka tak sadar sedang duduk berdampingan di sebuah kafe kecil di Jalan Malioboro, dengan latar belakang lampu kota yang berkelap-kelip. Foto itu sangat jelas menunjukkan kedekatan mereka yang tak biasa. Ini, bagaimana dia bisa mendapatkan foto ini? Tanya Andi dengan suara pelan. Sri menggigit bibir bawahnya, mungkin dia sudah mengintai kita lebih lama dari yang kita kira. Andi membuka surat yang ada di amplop itu, membaca dengan suara rendah. Pak Andi dan Bu Sri, saya tahu rahasia kalian dan saya mengerti betapa sulitnya situasi ini. Tapi saya juga tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kalian. Jika kalian berani, temui saya di warung kopi, Sedap Malam, di daerah Kota Baru besok malam jam 9. Jangan datang sendirian. Andi dan Sri saling berpandangan, tanpa kata, tapi dalam pandangan itu terkandung campuran ketakutan dan tekad. Kita harus pergi, kata Andi akhirnya, tapi aku tidak mau kamu sendiri, Bu Sri. Sri mengangguk, aku juga tidak mau. Kita hadapi ini bersama-sama. Malam berikutnya, mereka berdua berjalan menyusuri jalanan sempit Kota Baru, lampu-lampu jalan yang temara membentuk bayangan panjang di aspal yang basah oleh hujan sore. Sri mengenakan blus sutra warna merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang kecil, dipadukan dengan rok hitam selutut yang sedikit membelai pahanya. Sepatu hak rendah berwarna hitam menambah kesan anggun sekaligus menggoda tanpa berlebihan. Andi, dengan jaket kulit coklat dan celana jeans hitamnya, berjalan di sampingnya, menjaga jarak tapi tetap waspada. Setibanya di warung kopi, aroma kopi dan rokok menyambut mereka. Di sudut ruangan, sosok Budi sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam di depan matanya. Tatapannya tajam, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seperti ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar foto-foto dan ancaman. Selamat datang, sapanya dengan senyum tipis. Mari kita bicarakan masa depan kalian dan rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Apa sebenarnya rahasia yang Budi simpan? Apakah Andi dan Sri siap menghadapi kebenaran yang mungkin mengguncang dunia mereka? Dan bisakah mereka menjaga hubungan terlarang ini tetap hidup di tengah ancaman yang semakin nyata? Malam itu, di warung kopi kecil itu, cerita mereka memasuki babak baru yang penuh intrik, gairah, dan bahaya yang tak terduga. Andi duduk di kursi kayu reot di warung kopi, Sedap Malam, matanya tak lepas mengamati setiap sudut ruangan yang remang diterangi lampu neon kuning. Udara hangat bercampur aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruang kecil itu. Sri duduk di sampingnya, mengenakan blus merah marun yang lembut membalut bahunya, rok hitam selutut yang menonjolkan lekuk pahanya, dan sepatu hak rendah warna hitam yang berkilau samar saat ia menggeser kakinya pelan.
Rambut ikal hitamnya dibiarkan tergerai, menambah aura misterius yang sulit diabaikan. Di sudut, Budi menatap mereka dengan senyum tipis, matanya bersinar penuh arti. Kalian berdua pasti bertanya-tanya, kenapa aku punya foto-foto kalian dan bagaimana aku bisa tahu rahasia kalian? Andi mengerutkan dahi. Kami ingin tahu apa maksud semua ini, Pak Budi. Apa yang Bapak inginkan? Budi meletakkan secangkir kopi di meja. Aku dulu pernah seperti kalian, terjebak dalam hubungan yang dianggap tabu. Tapi aku belajar sesuatu yang penting. Rahasia itu bisa menjadi beban, tapi juga kekuatan. Sri menatap Budi dengan penuh perhatian. Maksud Bapak? Budi meraih amplop lain dari dalam jaketnya. Ini adalah sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian. Tapi untuk itu, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Andi mengambil amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat foto-foto lama keluarga Sri, beberapa dokumen, dan sebuah surat yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Surat itu berisi peringatan tentang masa lalu Sri yang selama ini tersembunyi, dan sebuah pesan rahasia yang mengindikasikan bahwa ada orang lain yang mengawasi mereka. Andi, Sri, suara Budi menjadi serius. Kalian bukan hanya menghadapi rahasia cinta terlarang, tapi juga sebuah misteri keluarga yang bisa mengguncang semuanya. Sri menunduk, jemarinya bermain dengan cincin emas tipis di jarinya. Sepertinya ini bukan sekedar soal kita, ya. Andi menggenggam tangan Sri. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita harus hadapi bersama. Budi tersenyum penuh arti. Bagus. Karena perjalanan kalian baru saja dimulai. Dan percayalah, rahasia itu lebih dalam dan berbahaya daripada yang kalian bayangkan. Di luar warung kopi, hujan mulai turun perlahan, membasahi jalanan sempit kota baru. Angin malam membawa bisikan-bisikan rahasia yang belum terungkap. Andi dan Sri saling berpandangan, sadar bahwa malam itu bukan akhir, tapi awal dari petualangan yang penuh gairah, misteri, dan bahaya. Apa yang akan mereka temukan dalam bayang-bayang masa lalu Sri? Siapakah sosok yang mengintai dari balik tirai rahasia? Dan bisakah cinta mereka bertahan menghadapi badai yang akan datang? Semua jawabannya akan terungkap di babak berikutnya. Malam di Yogyakarta semakin larut saat Andi dan Sri melangkah keluar dari warung kopi. Sedap malam. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan berbatu di kawasan kota baru, membuat cahaya lampu jalan memantul seperti lukisan impresionis yang penuh misteri. Sri mengenakan jaket tipis berwarna krem yang menutupi blus merah marunnya, sementara Andi masih dengan jaket kulit coklatnya yang mulai basah oleh hujan. Sepatu hak rendah Sri beradu ringan dengan langkah Andi yang mantap di trotoar basah. Kita harus cari tahu siapa yang mengawasi kita, kata Andi sambil menatap wajah Sri yang terselubung bayang-bayang lampu jalan. Ini bukan cuma soal kita lagi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sri mengangguk, wajahnya yang kecil dan anggun itu terpancar tekad. Aku tidak pernah membayangkan masa laluku akan menyeret kita ke dalam masalah sebesar ini. Tapi aku siap, Andi. Kita hadapi bersama. Saat mereka berjalan menyusuri gang sempit, tiba-tiba sebuah suara parau memecah kesunyian malam. Hei! Tunggu. Kalian berdua. Mereka menoleh dan melihat sosok pria bertubuh tinggi, mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans robek, berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Wajahnya kasar, dengan kumis tipis dan mata yang tajam, namun ada sesuatu yang familiar. Siapa kamu? Tanya Andi dengan nada waspada. Pria itu melangkah mendekat. Namaku Joko. Aku pernah bekerja dengan Budi, dan aku tahu banyak tentang rahasia yang dia simpan. Sri menggenggam tangan Andi erat. Apa maksudmu? Joko menatap tajam,
rahasia kalian bukan hanya soal hubungan kalian. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa menghancurkan keluarga kalian jika terungkap. Andi mengerutkan dahi. Kamu tahu apa itu? Joko tersenyum sinis. Aku tahu siapa yang sebenarnya mengawasi kalian. Dan mereka tidak akan berhenti sampai rahasia itu terbongkar. Hujan mulai turun deras, memaksa mereka berteduh di bawah sebuah warung kecil yang remang. Andi dan Sri saling bertukar pandang, sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang cinta terlarang, tapi juga tentang pertarungan melawan bayang-bayang masa lalu yang mengancam. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rahasia Sri? Siapa musuh yang mengintai dari kegelapan? Dan bisakah Andi dan Sri bertahan menghadapi badai yang semakin mendekat? Cerita mereka semakin dalam, penuh dengan gairah, misteri, dan bahaya yang tak terduga. Di bawah atap seng warung kecil yang remang, Andi dan Sri berdiri berdampingan, tubuh mereka hampir menyentuh, saling memberikan kekuatan di tengah derasnya hujan malam itu. Sri mengenakan jaket krem yang kini basah kuyup, rambut ikalnya yang lembut menempel di pipi, sementara Andi dengan jaket kulit coklatnya yang mulai menghitam karena air hujan, menatap tajam ke arah Joko yang berdiri di hadapan mereka. Joko, pria dengan wajah kasar dan kumis tipis itu, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, "Kalian harus tahu, Budi bukan satu-satunya yang tahu rahasia itu. Ada kelompok yang lebih besar, yang selama ini diam-diam mengawasi keluarga Sri. Mereka tidak suka rahasia itu terbongkar." Sri menggenggam tangan Andi erat-erat, suaranya bergetar. "Apa maksudmu? Rahasia apa yang kalian bicarakan?" Joko menatap mata Sri. "Masa lalu keluargamu, Sri. Ada sebuah warisan yang tersembunyi, dan beberapa orang ingin menguasainya dengan cara apapun." Andi mengernyit. "Warisan? Apa ini soal harta?" Joko mengangguk. "Lebih dari sekedar harta, Andi. Warisan itu bisa mengubah kekuasaan dan pengaruh di daerah ini. Dan jika sampai bocor, bisa menghancurkan reputasi keluarga kalian." Sri menunduk. "Aku tidak pernah tahu. Aku bahkan tidak pernah menduga ada hal seperti ini." Andi menarik napas dalam. "Kita harus cari tahu lebih banyak. Kalau tidak, rahasia ini bisa membahayakan kita semua." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor yang meraung kencang, lampu sorotnya menembus gelapnya malam. Joko menatap ke arah suara itu dan berbisik, "Mereka datang. Kita harus segera pergi." Sebelum Andi dan Sri bisa bereaksi, dua sosok muncul dari bayang-bayang, wajah mereka tertutup helm dan jaket hitam. Mereka bergerak cepat, mengelilingi ketiganya seperti predator yang mengintai mangsa. Andi melangkah maju melindungi Sri. "Apa kalian mau apa? Kami tidak mencari masalah." Salah satu dari mereka melepaskan helm, memperlihatkan wajah dingin dan penuh dendam. "Kalian terlalu dalam terlibat sekarang. Rahasia itu harus tetap terkubur." Hujan deras mengguyur, suara petir menggelegar di kejauhan, menambah ketegangan yang mencekam. Andi merasakan detak jantungnya berlari kencang, sementara matanya mencari jalan keluar di antara kerumunan bayang-bayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Andi dan Sri melarikan diri dari ancaman yang semakin nyata? Dan sejauh mana rahasia keluarga Sri akan terungkap, membawa mereka ke dalam pusaran bahaya yang tak terduga? Misteri dan bahaya terus menggulung, sementara kisah mereka semakin memanas, menanti babak baru yang penuh gairah dan ketegangan. Kilatan petir membelah langit malam Yogyakarta, menerangi wajah tegang Andi yang berdiri di depan Sri, melindungi ibu mertuanya dari dua sosok bertubuh tegap yang mengenakan jaket hitam dan helm terbuka. Hujan deras membasahi mereka, menetes di rambut ikal Sri yang kini basah dan menempel lembut di lehernya. Daster batik krem yang tadi dipakainya kini berubah menjadi basah dan lembab,
memperlihatkan lekuk tubuh mungilnya dengan cara yang tak disengaja, menimbulkan aura sensual yang samar namun memikat. Andi sendiri dengan jaket kulit coklat yang kini hampir membeku, matanya menyala penuh kewaspadaan. "Tenang, Sri. Aku akan jaga kamu," bisik Andi, menggenggam tangan Sri erat. Salah satu pria itu melangkah maju, menatap tajam. "Kalian sudah terlalu banyak tahu. Rahasia itu harus tetap terkubur, atau kalian akan menyesal." Andi mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan. "Kita tidak ingin masalah. Kita cuma ingin tahu kebenarannya." Tiba-tiba, suara sirine motor polisi memecah malam. Dua sosok lain muncul dari jalan samping, seragam mereka basah kuyup oleh hujan. "Hentikan!" teriak salah satu polisi sambil melangkah cepat ke arah mereka. Kedua pria bertubuh tegap itu saling bertukar pandang, lalu dengan cepat melarikan diri ke gang sempit, meninggalkan Andi, Sri, dan para polisi yang tiba-tiba hadir. Setelah polisi pergi, Andi dan Sri terpaku, tubuh mereka masih berdekatan. Sri menggenggam tangan Andi erat, napasnya masih berat. "Andi, aku takut, tapi aku juga merasa hidupku baru saja berubah selamanya." Andi menatap mata Sri yang penuh ketakutan dan keingintahuan. "Kita akan hadapi semua ini bersama, Bu Sri. Tidak ada yang boleh memisahkan kita." Malam itu, di bawah hujan deras dan cahaya petir yang bergemuruh, mereka tahu bahwa cinta terlarang mereka kini terjerat dalam jaringan rahasia dan bahaya yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang mengawasi mereka? Dan apa harga yang harus mereka bayar untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi? Petualangan penuh gairah, misteri, dan bahaya mereka belum berakhir. Malam masih panjang, dan rahasia itu terus menunggu untuk diungkap. Matahari pagi mulai menyelinap di balik pegunungan Merapi, menyinari rumah kecil Sri yang kini tampak lebih tenang setelah malam penuh ketegangan. Andi duduk di teras dengan wajah yang masih lelah, mengenakan kemeja putih yang belum sempat diganti sejak malam sebelumnya, celana jeansnya kusut dan sepatu kulit coklatnya berdebu. Sri keluar dari dalam rumah, mengenakan kebaya kutu baru berwarna lembut krem dengan motif bunga melati, rambutnya yang ikal disanggul rapi namun beberapa helai tergerai lembut di pipi, memperlihatkan sisi anggun sekaligus menggoda yang sulit diabaikan. "Malam tadi benar-benar di luar dugaan," kata Sri sambil duduk di samping Andi, menggenggam tangannya penuh kehangatan. Andi mengangguk. "Aku tahu. Tapi kita harus tetap waspada. Ada banyak hal yang belum kita ketahui." Sri tersenyum tipis. "Aku mulai merasa seperti tokoh di sinetron yang penuh intrik dan rahasia." Andi tertawa kecil. "Kalau begitu, aku siap jadi pemeran utama yang selalu melindungimu." Mereka berdua tertawa ringan, tapi di balik canda itu, ada perasaan waspada yang terus mengintai. Amplop coklat yang ditemukan Andi masih tergeletak di atas meja, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Tiba-tiba, telepon berdering memecah keheningan. Andi mengangkatnya dengan hati-hati. "Halo?" Suara di ujung sana terdengar asing tapi serius. "Andi, aku tahu situasimu rumit. Jika kamu ingin tahu kebenaran lebih jauh, datanglah ke Taman Sari malam ini. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat." Telepon terputus sebelum Andi sempat bertanya lebih jauh. Sri menatap Andi dengan mata berbinar, ini bisa jadi petunjuk baru. Andi menarik napas dalam, kalau kita ingin keluar dari masalah ini, kita harus berani menghadapi semua risiko. Malam itu, di bawah langit Yogyakarta yang penuh bintang, Andi dan Sri memulai babak baru pencarian kebenaran, sebuah perjalanan yang akan menguji batas cinta, keberanian, dan rahasia yang selama ini tersembunyi.
Apa yang akan mereka temukan di Taman Sari? Apakah kebenaran akan membebaskan mereka, atau justru menjerumuskan ke dalam bahaya yang lebih dalam? Semua masih menjadi misteri, menunggu untuk diungkap di episode berikutnya.